Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstrasi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di acara penjelajahan hutan angker pemirsa. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata ibu-ibu bernama Lastri berusia 50 tahun. Dan kisah nyata horor ini dialami Lastri ketika mencari kayu bakar di hutan pemirsa. Pemirsa, Lastri itu seorang janda, punya anak satu perempuan, masih SMP pemirsa. Jadi beliau itu tidak menggunakan yang namanya kompor karena harus memakai uang untuk beli gasnya. Jadi beliau menggunakan kayu bakar dan setiap hari beliau mencari kayu bakar ke hutan pemirsa. Nah, kisah horor itu dialaminya selama beliau mencari kayu bakar di hutan. Dan saat mencari kayu bakar, Lastri itu ke hutan sendirian pemirsa. Tidak terasa Lastri itu semakin ke hutan, semakin ke dalam karena kayu bakarnya belum terkumpul atau belum mendapatkan kayu bakar yang banyak pemirsa. Jadi beliau itu terus sampai ke dalam hutan. Nah, kejadiannya saat di dalam hutan itu pemirsa, tiba-tiba saat beliau sedang menebang pohon kecil. Jadi ada pohon kecil yang menurut Lastri pohon itu bukanlah pohon yang namanya bukan pohon mahal pemirsa. Jadi beliau tebang, dan saat beliau menebang pohon kecil itu beliau ada yang dimarahi oleh seorang laki-laki yang sudah berdiri di belakang Lastri pemirsa. Jadi beliau itu memarahi, katanya, jadi kalau di bahasa Indonesia kan, kenapa kamu merusak, kata si laki-laki tua itu pemirsa. Lastri pun meminta maaf karena pikiran Lastri itu pohon tersebut adalah milik atau hutan yang dimiliki si laki-laki tua tersebut pemirsa. Lastri pun beranjak pergi meninggalkan si laki-laki tua yang sedang memarahinya pemirsa. Dan Lastri pun tidak membawa kayu yang habis ditebang sama Lastri. Terus Lastri pun berjalan, dan saat melihat ke belakang, si laki-laki tua itu sudah tidak ada di belakangnya. Mungkin pikiran Lastri, laki-laki itu sudah pergi, dan Lastri pun kembali setelah jauh dari lokasi itu. Lastri pun kembali menebang pohon kecil yang ada di sekitaran hutan itu. Dan anehnya, setelah menebang pohon hutan itu, Lastri didatangi anaknya pemirsa. Anaknya yang bernama Siska lah, kami sebut namanya Siska. Anaknya itu datang pemirsa. Lastri pun awalnya heran kenapa Siska datang menemuinya, sedangkan Siska itu masih di sekolah atau masih jam pelajaran sekolah, jadi belum pulang di jam seperti itu. Karena waktu itu jam 11 siang pemirsa. Jadi Lastri heran karena anaknya Siska ada menemui Lastri ke hutan. Dan yang anehnya lagi, kenapa Siska bisa tahu ke hutan menemui Lastri pemirsa, sedangkan Siska belum pernah dibawa Lastri ke hutan pemirsa. Lastri pun tidak banyak pikiran, tidak banyak bertanya, namun tiba-tiba Siska anaknya itu mengajak Lastri masuk lagi ke dalam hutan. Lastri pun merasa senang karena ada temannya atau ada anaknya menemani Lastri mencari kayu bakar ke hutan pemirsa. Dan Lastri pun menuruti keinginan Siska anaknya pemirsa. Mereka pun berjalan, dan Siska berada di belakang Lastri terus berjalan. Dan beberapa saat kemudian hujan turun pemirsa. Hujan turun dan di hutan pun sangat gelap sekali. Dan Siska mengajak Lastri berteduh di salah satu gubuk pemirsa. Padahal selama Lastri di hutan, selama Lastri mencari kayu bakar ke hutan tersebut, tidak pernah melihat ada gubuk di sekitaran situ pemirsa. Namun Lastri tidak banyak pikiran, tidak banyak berpikir yang macam-macam. Lastri pun mengikuti keinginan Siska anaknya untuk berteduh di gubuk tersebut pemirsa. Setelah sampai di gubuk, Lastri pun duduk sama Siska anaknya. Gubuk itu sangat bagus, terbuat dari bambu pemirsa, sangat nyaman sekali.
Lastri pun duduk di sana dan entah kenapa tiba-tiba Lastri merasakan ngantuk karena memang hujan turun. Jadi Lastri pun tidak bisa menahan kantuknya dan Lastri pun tertidur, pemirsa. Entah berapa lama atau entah berapa menit, entah berapa jam Lastri tertidur, lalu Lastri terbangun saat ada seseorang yang sedang mencari kutu di rambutnya atau mengusap-ngusap rambutnya, atau yang namanya kalau orang Sunda disebutnya nyiaran, pemirsa. Jadi mencari kutu seolah. Jadi Lastri beranggapan kalau yang sedang mencari kutu di kepalanya itu adalah Siska, pemirsa. Lastri pun merasakan nikmat sekali karena yang namanya digaruk kepala atau diambil kutu kepala itu sangat enak. Lastri pun menikmati siaran dari anaknya yang dianggap anaknya itu Siska, pemirsa. Awalnya Lastri merasa kaget kenapa Siska tidak seperti biasanya mencari kutu di kepalanya, pemirsa. Jadi Lastri tidak banyak pikiran, Lastri pun menikmati dan sambil ngantuk tertidur, lalu terbuka lagi, tertidur terus aja begitu karena nikmatnya yang namanya disaliksi, kalau bahasa Sunda disaliksi atau disiaran, pemirsa, dicari kutu sama Siska, pemirsa. Entah berapa menit Lastri merasakan itu, dan tiba-tiba saat Lastri terpejam atau sedang mengantuk menikmati Siska yang sedang mencari kutu di kepalanya itu, tiba-tiba ada suara geraman. Lastri pun terperanjat, terus ada air yang menetes ke pipi Lastri, pemirsa. Awalnya Lastri menganggap itu adalah air hujan yang menetes karena saungnya bocor, pemirsa. Lalu Lastri mengusap pipinya, air yang menetes ke pipinya. Namun anehnya air itu lengket, bukan air hujan. Dan pemirsa, saat Lastri melihat menoleh ke arah Siska yang sedang mencari kutu kepalanya, di situ Lastri sangat terkejut, sangat shock melihat apa yang terjadi dan apa yang dilihatnya, pemirsa. Ternyata bukan Siska yang mencari kutu di kepalanya yang menemaninya ke hutan, pemirsa, namun makhluk gaib atau yang dinamakan, mohon maaf kami tidak akan sebut di sini, pemirsa, karena ini tempatnya sangat angker sekali, nanti akan kami sebutkan di bawah, pemirsa. Jadi pemirsa, selama Lastri diambil kutunya di kepalanya itu, jadi kepalanya itu di pahanya atau tiduran di pahanya Siska, pemirsa. Dan ternyata setelah dilihat, Lastri sangat kaget dan sangat heran sekali dan sangat shock melihat penampakan, yaitu bukan Siska, pemirsa, bukan Siska anaknya, melainkan sosok nenek-nenek dengan wajah yang keriput dan dari mulutnya keluar air liur yang menetes ke pipi Lastri, pemirsa. Di situ Lastri sangat kaget dan terus spontan membacakan asma Allah, pemirsa, membacakan asma Allah, dan Lastri pun berlari tanpa memikirkan apa-apa, langsung berlari, dan alhamdulillahnya Lastri tidak pingsan, tidak celaka, dan Lastri pun alhamdulillah sampai ke tempat yang aman, yaitu ke pinggiran hutan, pemirsa. Alhamdulillah Lastri pun selamat sampai ke rumah. Dan pemirsa, malamnya Lastri itu ditemui si nenek yang tadi, pemirsa. Ditemui si nenek tersebut di dalam mimpinya. Anehnya, aneh bin ajaib, padahal selama ini Lastri tidak pernah atau tidak tahu yang namanya togel, pemirsa. Jadi di dalam mimpinya itu si nenek tersebut ngasih nomor togel kepada Lastri dengan huruf nominal 4 angka, pemirsa. Lastri pun lupa lagi katanya nomornya, urutannya berapa. Jadi si nenek tersebut dalam mimpi itu ngasih nomor togel kepada Lastri. Lastri pun setelah bangun besoknya Lastri bingung. Lastri malu bertanya,
kepada siapa, Lastri bertanya, menanyakan masalah togel pemirsa. Meskipun malu, akhirnya Lastri menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya pemirsa, dan memang katanya lagi musim togel, sementara Lastri sendiri kan tidak tahu yang namanya musim togel karena Lastri seumur hidupnya tidak pernah yang namanya pasang togel pemirsa. Nah, saat itu juga saudara-saudaranya menuliskan mimpi yang dikasih dari nenek tersebut, nomornya berapa. Lalu sama saudaranya Lastri pun disuruh memasang nomor tersebut atau memasang togel. Apa boleh buat, Lastri pun mencoba memasangkan juga pemirsa nomor tersebut, memasang togel tersebut dengan uang. Waktu itu katanya Lastri memasang dengan uang Rp2.000 pemirsa. Waktu itu Rp2.000, kalau zaman sekarang mungkin Rp20.000 pemirsa. Rp2.000, dan malamnya ternyata Lastri nomor itu keluar. Memang mungkin itu rezeki, dan Lastri pun waktu itu mendapatkan uang yang cukup banyak. Begitupun saudara-saudaranya yang dikasih tahu sama Lastri. Dan setelah kejadian itu pemirsa, alhamdulillahnya ada berkahnya. Mungkin itu adalah pemberian dari Tuhan juga melalui penampakan si nenek-nenek yang ada di dalam hutan. Jadi setelah kejadian itu Lastri memberi kompor gas, memberi peralatan masak. Jadi Lastri tidak lagi mencari kayu bakar ke hutan pemirsa. Jadi karena mendapatkan uang yang banyak dari nomor yang dikasih si nenek misterius itu dalam mimpi, jadi Lastri dan keluarganya mendapatkan nomor togel atau memenangkan nomor togel dengan nominal yang besar pemirsa. Itulah pemirsa yang namanya berkah dari pengalaman horor yang dialami Lastri pemirsa. Jadi kami menyimpulkan ternyata makhluk gaib itu tidak selamanya tidak selamanya atau tidak semuanya berbuat tidak baik atau berbuat jahat. Ada kalanya makhluk gaib itu ada yang menolong pemirsa, namun semuanya tetap dari Tuhan, namun jalannya mungkin lewat makhluk gaib tersebut pemirsa, seperti yang dialami Lastri pemirsa. Bukannya Lastri percaya sama makhluk gaib, namun Lastri menganggap atau beranggapan kalau hal tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun melalui si nenek-nenek tersebut. Dan perjuangannya Lastri harus merasakan ketakutan dulu, merasakan teror dulu di tengah hutan pemirsa, baru Lastri menikmati atau mendapatkan kebahagiaan, yaitu mendapatkan nomor togel. Nah pemirsa, begitulah kisah yang dialami Lastri beberapa tahun yang lalu pemirsa. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua pemirsa. Jadi di setiap kita itu, di setiap tempat itu memang ada tempat-tempat yang mistis atau tempat-tempat yang angker, karena kita itu masih berdampingan dengan makhluk-makhluk seperti itu. Nah pemirsa, sampai di sini dulu video kami kali ini. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe, biar channel kami bisa berkembang pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.